Episode 43. Mencarimu. Aku hampir terlambat. Erm berjalan cepat menuju kampusnya. Jam pelajarannya hampir mulai 10 menit lagi. Gara-gara taksi online yang dipanggilnya telat. Jadi Erm harus cerewet dan membuat taksi online itu ngebut di jalan. Untung ini bukan Jakarta, yang di mana-mana selalu macet. Jalanan di London terbilang cukup lengang, apalagi saat masuk jam kantor seperti ini. Sepertinya aku lebih suka hidup di luar negeri saja. Kalau aku masih di Indonesia bisa 1 jam kemudian aku sampai kampus, gerutu Erem yang mulai berjalan memasuki fakultasnya. Namun, tiba-tiba langkahnya berhenti kala melihat sosok familiar yang berada di depan kelasnya. Kak Angga, dia sudah kembali dari Birmingham, gumam Erem. Wanita itu langsung bersembunyi ketika melihat gelagat Angga yang akan berbalik. Jadi Kak Angga nyariin aku sampai ke kampus. Buat apa sih? Bukannya dia udah nggak peduli lagi sama aku? Angga langsung berwajah muram ketika tidak mendapati Erem di kampusnya. Bahkan teman-teman kelasnya mengatakan jika mereka belum melihat Erem sejak tadi, Angga tidak menyerah. Dia akan menunggu Erem di depan kelasnya hingga beberapa menit. Siapa tahu Erem terlambat hadir. Sial, kenapa Kak Angga nggak pergi-pergi sih? Malah berdiri di depan kelas seperti itu. Apa dia mau nunggu aku? Gumam Erem kesal, padahal sebentar lagi kelasnya dimulai tetapi tidak mungkin dia akan menampakkan diri setelah melihat Angga berada di situ. Erem masih belum siap bertemu dengan Angga. Tapi sepertinya pria itu keras kepala dengan menunggunya di depan kelas. Erem tidak ingin ketinggalan kelas sama sekali. Tetapi sepertinya kali ini dia harus absen tidak berangkat karena kehadiran kakak sepupunya yang berada di situ. Angga melihat seorang pria baru bayar yang akan masuk ke dalam kelas. Enggak pastikan juga itu dosen Erem sekarang. Dosen itu sudah mulai mendengarkan pelajaran di dalam kelas tetapi Angga belum melihat Erem muncul sampai waktu berlalu 10 menit kemudian. Dengan terpaksa, Angga pergi dari tempat itu karena dia merasa Erem tidak akan datang. Sedangkan Erem sendiri harus bersembunyi di toilet agar tidak bertemu dengan Angga. Dia takut Angga akan mencarinya di seluruh gedung fakultas hingga membuat Erem harus berdiam diri di toilet lebih dari 1 jam. Kesal, tentu saja. Apalagi dia sudah absen untuk kelas pagi ini. Gara-gara Kak Angga, aku jadi nggak ngikutin kelas. Gerutunya saat keluar dari toilet. Arum, wanita itu menoleh ketika mendengar Ruby memanggilnya. Kok tadi nggak masuk kelas? Tanya Ruby ketika dia sudah berada di samping sahabatnya itu. Tadi terlambat datang. Jadi ya udah aku putuskan tidak masuk saja. Jawab Erem. Ruby hanya manggut-manggut. Tadi ada lelaki yang datang ke kelas buat nyariin kamu. Duh gantengnya, dia pasti saudaramu. Karena dia bukan orang sini, wajahnya khas Asia, tepatnya Indonesia. Ujar Ruby. Erem hanya mengedikkan bahunya. Dia tidak mau menceritakan tentang Angga pada siapapun termasuk Ruby, sahabatnya sendiri. Ayo ikut ke ruang dosen. Aku mau kasih tesis ini sama Mr. Orland. Erem menarik lengan Ruby ke arah kantor dosen. Erem berbaring di ranjangnya. Dia baru saja melakukan panggilan telepon dengan saudarinya Della. Tapi dia tidak bercerita tentang kepindahannya dari apartemen Angga. Mulai besok dia juga akan membeli mobil baru. Karena tidak mungkin Erem pergi kemana-mana menggunakan taksi. Sepertinya tabunganku masih cukup untuk membeli mobil yang murah-murah aja. Guman Erem melihat-lihat iklan. Aku ngantuk. Erem bergegas masuk ke dalam kamarnya yang tidak terlalu besar itu. Erem merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dia sudah mengganti pakaiannya dengan piyama. Setelah itu, Erem memutuskan untuk tidur.
Tidur nyenyak mengabaikan panggilan dan chat dari kakak sepupunya. Masih marah. Tidak, dia bukan marah, tapi kecewa. Ya, masih ingin sendiri tanpa diganggu oleh Angga. Dengan begini dia bisa merasa lebih nyaman untuk melanjutkan hidup. Tidak tahu bahwa Angga kelak akan mencarinya. Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba seperti ini? Apa kamu marah karena aku ninggalin kamu gitu aja? Gerutu Angga. Maafin aku sayang. Pria itu masih berusaha menghubungi yang dari kemarin sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Memeluk gulingnya dan tersenyum. Dia sudah masuk ke alam mimpinya yang mungkin begitu indah karena terlihat dari senyumnya itu. Ponselnya di atas nakas menyala. Ada panggilan dari Angga berkali-kali. Tapi karena mematikan volume ponselnya, dia tidak tahu kalau hapnya berdering sedari tadi. Sedangkan Angga sudah mengambil jaket dan kunci mobil. Dia melihat GPS di HP menunjukkan bahwa wanita itu masih berada di kota London. Kenapa tidak dari kemarin aku melakukan ini? Dasar kau jeti bodoh kalau menyangkut Enggak. Bersambung.